Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan termasuk yang antusias sekali atas kemenangan Trump. Dia berharap bahwa hubungan Amerika dan Turki menguat gara-gara Trump menang lagi pemilu di Amerika Serikat. Tapi kenyataannya sesudah Trump dilantik, tindakan Trump malah ofensif nih, malah menyerang. Gak asal mau diambil alih lah, jadi Erdogan bikin pernyataan-pernyataan serius nih terhadap Trump. Filistinlileri binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürgün etmeye yönelik tekliflerin bizce ciddiye alınır bir tarafı yoktur. Filistin halkına ikinci bir nekbe yaşatmaya Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmeyecektir. Gazze'deki yıkımın mali faturasının 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu ağır faturanın müsebbibi de İsrail ve Netanyahu hükümetidir. İsrail kendi başına bu faturayı mutlaka ama mutlaka ödemelidir. Netanyahu 15 ay süren katliamlarına rağmen topraklarından kopartamadığı Gazze'lilere yer arayacağına Gazze'de yol açtığı 100 milyar dolarlık zararı tedarik edeceği kaynak aramalı. Pertanyaannya, apakah Trump itu teman atau musuh buat Turki? Yuk, luruskan. Kenalan dulu yuk sama Presiden Erdogan. Jadi gini, Erdogan itu bukan main baru ya dalam politik di Turki. Erdogan itu memulai karir politiknya di tahun 90-an. Dia tokoh dari partai berhaluan Islam konservatif. Artinya kalau orang bilang spektrumnya kanan atau kiri, dia di kanan. Nama partainya AKP alias Justice and Development Party. Mengapa penting saya sebut dia dari sisi mana di dalam politik? Soalnya gini, siapapun yang bukan dari garis tengah, bukan sentris, butuh strategi nih untuk mendapatkan pengakuan domestik maupun internasional. Mengapa Erdogan bisa selama itu di politik? Karena dia berkoalisi dengan tokoh-tokoh partai ekstrim kanan seperti dari Nationalist Movement Party alias MHP. Meskipun kelompok kanan yang diajaknya koalisi itu sebenarnya suaranya relatif kecil jumlahnya ya, cuma 7%. Tapi ternyata koalisi ini berhasil mematikan suara atau membuat partai-partai yang ada di garis kiri, di spektrum kiri, itu hilang. Jadi People's Democratic Party misalnya yang pro-Kurdi, itu suaranya jadi hilang. Jadi saat masih awal-awal berkuasa, Erdogan itu bekerja sama dengan partai-partai liberal garis tengah. Agendanya supaya Turki masuk ke Uni Eropa, terus juga Turki menjadi menarik buat investor-investor asing gitu ya. Tapi lama-kelamaan para aktivis kelompok oposisi dipenjara tuh sama Erdogan, dilabelin teroris. Kelompok kanan yang dulunya berkoalisi baik dengan Erdogan pun akhirnya dibabat juga. Kelompok Gulen namanya. Saat nggak kerjasama dengan kelompok Gulen, Erdogan beralih nih bekerja sama dengan kelompok Kurdi di jalur yang kiri tadi. Tapi ternyata ujungnya dibabat juga. Erdogan ini memang tegas. Erdogan juga jago pidato. Dan di bawah kepemimpinannya, Turki mengalami banyak perubahan signifikan di dalam politik domestik maupun dalam hal diplomasi. Di dalam negeri, survei dari misalnya Pew Research Center menunjukkan bahwa popularitas Erdogan tertinggi itu di tahun 2017. Sesudah itu sebenarnya turun terus tuh popularitasnya. Tahun 2024, popularitas Erdogan tinggal 43% saja. Tapi memang Turki bukan negara biasa-biasa aja sih, Synergy Friends. Negara ini punya posisi geopolitik yang sangat-sangat strategis. Lihat nih ya posisinya. Turki itu ada di mulut Eropa. Di Istanbul ada yang namanya Eurasia Tunnel atau terowongan sepanjang 14,9 km yang posisinya di bawah laut, tepatnya di bawah Selat Bosphorus yang menghubungkan antara Asia dengan Eropa. Jadi, kalau biasanya orang butuh nyebrang dari Asia ke Eropa itu butuh 100 menit, gara-gara itu terowongan 15 menit aja tuh nyebrang. Dan terowongan itu menambah income buat Turki karena ada biaya tol. Selain itu, terowongan ini juga diklaim mengurangi polusi akibat macet.
Di satu sisi, itulah ceritanya Erdogan. Tapi Erdogan juga sering dianggap sebagai ancaman buat Eropa karena dia dianggap terlalu dekat dengan dunia Islam. Tapi beliau ini piawai banget sih dalam politik global. Kembali ke poin soal Erdogan sama Trump. Nah, kita harus lihat manuvernya Erdogan bersama negara-negara barat ya. Jadi Erdogan merasa bahwa Turki ini meskipun sudah memegang posisi yang strategis, baik secara geografis, secara militer, jangan lupa Turki itu anggota NATO nomor 2 terkuat sesudah Amerika. Tapi ternyata Turki masih dijadikan pemain cadangan, anak bawang ya, oleh si Barat. Nah, keanggotaan Turki di Uni Eropa juga masih panjang nih ceritanya. Belum ada keputusan sejak tahun 2018. Berhenti tuh sejak 2018 maksud saya. Itu sebabnya Erdogan memilih untuk bermain di banyak kaki aja. Erdogan gak segan-segan untuk bersikeras sama NATO. Misalnya, udah nih kalau NATO gak setuju, migran saya buka pintunya bisa masuk ke Eropa. Jadi kalau Turki kesel begitulah dia sama Uni Eropa ya. Di NATO, Erdogan juga sempat berkeras menolak keanggotaan Swedia. Sebelum akhirnya dia memberi restu pada Swedia untuk masuk NATO asal dia dapat kesepakatan yang menguntungkan. Jadi hal-hal seperti ini bukan sekedar drama politik, tapi strategi. Erdogan tahu kapan mesti menekan dan kapan harus melepas. Di lain pihak, Erdogan juga tahu Turki nggak bisa melulu nih mengandalkan Barat. Jadi saat-saat ini dia sedang mendekati BRICS. Tahu dong apa itu BRICS? Blok ekonomi yang digawangi Cina sama Rusia itu loh. Oh ya, sama India juga dan Afrika Selatan. Bisa tonton video-video saya yang lain soal BRICS ya. Nah, kalau saja Erdogan diterima nih, Turki diterima di BRICS, Turki kan bisa punya pijakan yang lebih kuat tuh, di luar dari pengaruhnya Amerika dan Uni Eropa. Tapi memang nggak gampang sih, karena untuk masuk BRICS, India masih nolak. Dan Barat tentunya nggak akan tinggal diam. Di sisi lain, Erdogan tuh punya mimpi besar supaya Turki di tahun 2053, jadi bertepatan dengan usia 130 tahun berdirinya Republik Turki, dia menginginkan agar Turki itu dikenal sebagai pusat logistik dunia yang sangat kuat di jalur perdagangannya dan Turki dipastikan berdiri sejajar dengan kekuatan global lainnya. Keren banget ya. Nah, dalam isu Palestina, Erdogan nggak tanggung-tanggung. Dia menolak pokoknya kerjasama dengan NATO dan Israel. Bahkan di forum D8, dia secara terbuka menyerukan isolasi aja itu Israel. Ingat nggak acara D8 yang tempo hari ramai dikabarkan sempat walk out ya Pak Erdogan ini ketika Presiden Prabowo berpidato itu loh. Anyway, pernyataan-pernyataan yang tajam sering membuat Barat panas dingin gara-gara Erdogan ini. Tetapi di dunia Muslim, Erdogan itu naik daun. Selain itu, meskipun negara Barat menjauhi Rusia gara-gara perang di Ukraina itu, Erdogan malah mendekati Putin. Dia punya kerjasama ekonomi, pertahanan antara Turki dan Rusia. Dan ternyata kerjasama itu berkembang terus. Jadi dia mau nunjukin nih bahwa Erdogan itu gak gampang buat tunduk aja nih sama satu kekuatan. Apalagi tekanan dari Barat. Dan bukan cuma itu, Erdogan juga aktif berperan sebagai mediator di konflik global. Misalnya dalam perang Ukraina-Rusia, Erdogan pernah mengajukan solusi yang cukup kontroversial. Dia bilang Ukraina kalau mau bergabung dengan NATO kita larang aja 10 tahun ke depan pokoknya nggak boleh dia gabung sama NATO. Garis depan Ukraina itu harus dibekukan. Tapi yang penting Turki akan memberikan akses bantuan senjata ke Ukraina. Jadi sekali lagi artinya Erdogan sedang menunjukin bahwa Turki itu bukan sekedar pion ya. Pion catur yang bisa disuruh-suruh. Kadang sekutu, kadang lawan. Tapi yang pasti Erdogan tahu kapan dia memainkan kartu politiknya. Jadi hubungan Turki dan Amerika Serikat, Trump dengan Erdogan itu ibarat roller coaster. Penuh tikungan tajam, naik, turun, gak jarang pusing kepala kita. Resminya keduanya itu sekutu ya dalam NATO. Tapi pada prakteknya konflik kepentingannya bisa bikin tegang. Di bidang militer, Turki memang punya riwayat ketergantungan persenjataan pada Amerika. Tapi bukan berarti Erdogan akan selalu tuh mengikuti kemauannya Amerika Serikat. Misalnya ketika Amerika memberi dukungan kepada kelompok Kurdi di Suriah tahun 2015. Oleh Turki, kelompok itu dianggap sebagai ancaman nasional.
Dan saat itu Erdogan langsung bereaksi keras. Dia tidak segan-segan melancarkan operasi militer sendiri untuk menjaga kepentingan Turki. Lalu di sisi ekonomi, hubungan Amerika dan Turki itu dekat sebenarnya. Karena Amerika itu termasuk daftar mitra dagang utama Turki. Bersanding dengan Rusia, Jerman, Irak, Inggris, dan Italia. Turki ini dikenal dengan produknya kendaraan, minyak olahan, perhiasan, tekstil, besi baja, sampai mesin-mesin dan makanan. Itu bagian dari arus perdagangan mereka. Tapi memang hubungan antara Amerika dan Turki itu tidak bebas konflik. Misalnya waktu Trump berkuasa pertama kali ya, jilid 1 2018, Trump itu pernah menjatuhkan sanksi ekonomi pada Turki. Dan sebagai balasannya Erdogan beberapa kali menyerukan boikot terhadap produk-produk Amerika. Lucu banget ya. Jadi menurut saya seru sih melihat manuvernya Erdogan. Nggak heran ya sampai ada yang bilang bahwa yang terjadi antara Trump sama Erdogan ini bromance. Intinya player bener lah ya Erdogan tuh dalam politik global. Satu hari bisa jadi teman, lusa jadi musuh. Jadi udah jawab belum? Itu POV saya ya soal hubungan Erdogan sama Donald Trump. Apa POV kamu? Tulis ya di kolom komen. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Super sekali. Sampai jumpa ya.